Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, adik-adik dan juga ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Ramadan. Kita akan sharing faedah ya setiap berbuka puasa. Ya, mengenai bulan Ramadan teman-teman dan ayah bunda juga adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Qur'an. Ya, karena diturunkan Al-Qur'an dan juga banyak-banyak kita membaca Quran karena akan semakin berlipat ganda pahala yang didapat ketika membaca dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat 185. Catat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas" ila akhiril ayat, sampai ayat yang terakhir. Syahrul Ramadan allazi, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang allazi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Nah, teman-teman lihat, ya, diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa Allah tidak turunkan di bulan-bulan yang lainnya? Ada yang mengatakan yang diturunkan itu ayat-ayat yang pertama. Ya, mengapa tidak di bulan, ya, misalnya Sya'ban atau Syawal dan seterusnya? Menunjukkan Ramadan bulan yang mulia. Allah pilih bulan Ramadan untuk diturunkannya Al-Quran, menunjukkan Ramadan bulan yang mulia. Nah, teman-teman, mari kita semangat membaca Al-Quran. Jangan sampai di Ramadan Al-Quran kita dibiarkan berdebu di rak-rak buku kita di rumah. Ya, dimanfaatkan, diambil, dibaca. Ya, kemudian dibaca terjemahnya, artinya juga. Ya, juga dipahami tafsirnya. Nah, baca buku-buku tafsir ya, Kak Iqbal. Aku belum bisa bahasa Arab. Ya, gimana kalau buku tafsir yang terjemahan ada enggak? Banyak. Ya, buku-buku tafsir Al-Quran yang sudah diterjemahkan ya, atau cari di Google ya, tafsir Al-Quran. Ini juga bagus dan banyak teman-teman ya. Nah, bahkan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memberikan ya penjelasan tadabbur Quran ya, kita merenungi Al-Quran itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah al-ubudiyah bitilawatihi. Kita berinteraksi, bersahabat dengan Al-Quran. Yang tahap pertama adalah tilawah. Ya, kita beribadah dengan cara tilawah, membacanya. Juga termasuk di tahapan pertama ini, kata ulama, juga belajar tajwidnya, belajar tahsinnya ya. Tahsin, tajwid, terus baca. Itu aja dulu tahapan pertama. Juga termasuk menghafalnya. Ini di tahapan pertama. Hafalkan, baca, belajar tahsin, tajwidnya. Tahapan yang kedua adalah wafahmu ma'anihi, pahami makna-maknanya. Nah, inilah pelajaran ilmu tafsir. Belajar tafsir Quran, belajar usul tafsir, dan seterusnya berkaitan dengan ilmu-ilmu yang bisa memahami makna Al-Qurannya. Baca tuh tafsir-tafsirnya, terjemahannya dibaca. Saran Kak Iqbal, kalau baca Quran, sediakan Al-Quran yang mushaf, yang cuma teks Arabnya saja, dan sediakan Al-Quran yang ada terjemahnya. Ya, kita baca yang tidak ada terjemahnya awalnya gitu ya, baca yang mushaf, lalu sudah selesai kita buka Al-Quran yang ada terjemahnya, dibaca terjemahnya pelan-pelan. Dan yang tahap yang terakhir, Ibnu Utsaimin mengatakan wal amalu bihi. Ya, tadabbur Quran setelah kita membacanya, menghafalnya, belajar tahsin, tajwidnya, kita baca tafsirnya, arti terjemahnya. Tahapan yang terakhir adalah wal amalu bihi, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka kalau belajar Quran itu memang enggak buru-buru teman-teman ya. 10 ayat dipelajari dulu, dihafalkan. Nanti 10 ayat ini diamalkan dulu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada perintah untuk berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran, yang biasanya disebutkan setelah perintah bertauhid, mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik. Allah biasanya mengatakan dalam Al-Quran untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Maka kita harus amalkan. Begitu teman-temannya, caranya kita merenungi Al-Quran, khusus yang di bulan Ramadan. Hafalkan, baca, tahsin, tajwid, tafsir, terjemahnya dibaca,
dan terakhir adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di bulan Ramadan. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.